pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya mewakili guru sekolah minggu GKI Pasir Kaliki ingin mengajak putra, putri, dan cucu Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bersama-sama mengikuti kebaktian sekolah minggu yang diadakan setiap hari Minggu melalui Zoom pada pukul 8 sampai dengan 10 pagi. Untuk pembagian kelasnya, kelas balita sampai dengan kelas 3 SD dimulai pada pukul 8 pagi, dilanjutkan dengan kelas besar, kelas 4 sampai kelas 6 SD pada pukul 9.15, dan kelas tunas remaja yaitu kelas 1 sampai dengan 2 SMP pada pukul 10 pagi. Link untuk bergabung dalam Zoom dapat dilihat melalui warta jemaat. Kami sangat mengharapkan kehadiran putra, putri, dan cucu Bapak Ibu untuk bisa bergabung dalam kebaktian sekolah minggu bersama-sama. Kami tunggu kehadirannya. Terima kasih dan selamat beribadah. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kebaktian pada hari ini dilaksanakan dengan memberlakukan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Yang melayani kebaktian kita pada hari ini adalah Pendeta Yoce Handrikaru dari GKI Kebonjati. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Sensura Morum. Pada hari ini, kita bersama-sama berkumpul di rumah Tuhan untuk memenuhi undangan perjamuan kudus dari Tuhan Yesus Kristus melalui gerejanya. Dengan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini, kembali kita diingatkan akan kasih Allah kepada umat manusia, sehingga Ia rela mengorbankan putra tunggalnya mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Kita sebagai umat tebusannya patut bersyukur kepada Allah Bapa di sorga karena melalui kematian Yesus Kristus, dosa-dosa kita telah diampuni dengan sempurna. Saudara-saudara, kita telah diampuni oleh Allah karena kita telah ditebus dengan harga yang sangat mahal, yaitu dengan darah Anak Allah. Tetapi di dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, kita seringkali terjatuh kembali ke dalam dosa yang membuat kita tidak layak di hadapan Allah. Dengan menyadari akan segala kekurangan, kelemahan, dan dosa-dosa kita di hadapan Allah maupun sesama manusia, maka sebelum kita mengikuti perjamuan kudus ini, marilah kita membuka hati dan pikiran kita masing-masing dan mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Allah yang Maha Pengampun. Kita juga harus saling memaafkan serta menghilangkan semua ganjalan yang ada di dalam pikiran dan hati kita masing-masing. Pada kesempatan ini, kami selaku penatua maupun pribadi memohon maaf kepada saudara apabila di dalam kami menjalankan pelayanan kami ada tutur kata dan perbuatan yang tidak berkenan kepada saudara. Dan kami juga dengan sepenuh hati memaafkan kesalahan saudara. Biarlah dengan hati yang penuh damai sejahtera, kita bersama-sama mengikuti perjamuan kudus ini. Kiranya Tuhan memberkati.
Mari kita bersaat teduh sejenak. Marilah kita mengawali tahun yang baru ini dengan merenungkan sebuah doa karya Andar Ismail. Allah Bapa yang abadi, hidup hanya sekali. Tujuannya untuk mengandung arti. Sesudah itu, mati. Apakah hidup kami sudah melahirkan arti? Di matamu, 1000 tahun seperti 1 hari. Kami fana, engkau abadi. Di tanganmu 1 tahun sekecil biji sesawi. Ada sekarang, lenyap nanti. Hidup ini bisa kosong, bisa padat berisi, bisa kaku, bisa lincah menari. Bisa kotor, bisa bersih murni. Kamilah yang menentukannya sejak dini. Kami hidup hanya sekali. Tolonglah agar kami membuat arti, supaya arti itu bisa kami beri di sini dan kini. Amin. Jemaat dimohon untuk berdiri, kita akan memulai ibadah kita hari ini. Sambil menyanyikan Mazmur 8. Yesus
Teruskan ibadah kita di awal tahun ini didasarkan dalam sebuah pengakuan bahwa kasih karunia Allah yang selalu baru setiap pagi menaungi kita, dan kita yakini bahwa ibadah tahun baru ini saat ini terjadi dalam nama Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, damai, sukacita, dan harapan dan kasih penyertaan Allah yang menaungi kehidupan saudara selalu hadir dalam kehidupan saudara. Menyertai saudara juga. Memasuki tahun baru merupakan momen penting untuk melakukan refleksi dan resolusi. Merefleksikan apa yang telah dilakukan sepanjang tahun yang sudah lewat, apa yang terabaikan dan belum dilakukan, terutama perbuatan baik bagi sesama, agar resolusi yang akan dibangun sepanjang tahun ke depan menjadi harapan baru yang lebih bermakna dan lebih baik. Marilah kita meminta kepada Tuhan agar kita dapat mengawalinya dengan memberikan hati yang peka, melihat sesama, dan tangan yang lebih cepat untuk menolong. Sehingga tahun baru ini kita masuki dengan sebuah pembaruan hidup dengan melakukan perbuatan baik, merancang, dan melakukan tindakan yang mendatangkan kebaikan untuk sesama. Firman Tuhan dalam kitab Wahyu 21 ayat 5-6b menegaskan, Ia duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, Aku menjadikan segala sesuatu baru," dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir." Biarlah Tuhan menjadi sumber inspirasi kita untuk melakukan hal baik, karena Dia juga menjadi tujuan akhir kita. Mari Bapak Ibu kita berdoa sebagai pengakuan di awal tahun ini. Marilah kita berdoa untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Ya Bapa, kami mengaku dalam menjalankan kehidupan kami belum melakukan perbuatan baik sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Kami belum melakukan perbuatan baik kepada sesama kami yang menderita. Kami hidup dalam keegoisan kami dan memikirkan diri kami sendiri. Padahal
Engkau mengajarkan kami untuk memikirkan, merancang, dan melakukan tindakan yang mendatangkan kebaikan untuk sesama. Ya Tuhan, ampuni dan kasihanilah kami. Amin. Mari kita berdiri untuk mendengarkan berita sukacita pada tahun ini, diambil dari Mazmur 8 ayat 5-6. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Saudara sekalian, mari kita siapkan bagian firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita di awal tahun, di tahun yang baru ini. Mari kita menyiapkan kitab Wahyu pasal 21. Wahyu pasal 21 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Wahyu 21 ayat pertama sampai dengan ayat ke-6 sebagai dasar renungan kita di minggu yang pertama ini atau di awal tahun ini. Mari kita berdoa, saudara sekalian. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2022 yang sudah kami lewati. Kami bersyukur untuk kesempatan dan anugerah dari Tuhan bagi kami dapat memasuki tahun yang baru ini. Dan bila ya Tuhan, ketika kami masuki tahun yang baru, kami juga boleh melihat apa yang menjadi tugas panggilan kami dalam hidup kami, di dalam keluarga, gereja, dan lingkungan dimanapun kami berada.
Dan kami mohon padamu ya Tuhan agar bagian firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan bersama pagi ini, menolong kami menjadi bimbingan yang baik bagi kami semua untuk dapat mengawali hari kehidupan di tahun 2023 ini. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan ayat 6 berkata demikian. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Saudara, berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah, yang memelihara dalam kehidupannya dan melakukannya. Haleluya. Selamat pagi saudara sekalian, selamat tahun baru untuk kita semua. Selamat menyambut tahun yang penuh rahmat dan berkat dari Allah. Saudara sekalian, saya akan mengawali renungan dengan sebuah gambar atau sebuah lukisan. Boleh ditampilkan Pak gambarnya? Ada sebuah lukisan yang dikenal dengan nama Allegory of Prudence, karya Titian. Slide berikutnya. Ya, ini gambarnya saudara sekalian. Ini lukisan yang dibuat oleh seorang yang bernama Titian, seorang pelukis dari Italia yang hidup pada abad ke-16. Soalnya dalam lukisan itu dapat dilihat ada 3 wajah manusia. Wajah yang pertama wajah seorang muda yang menatap masa depan. Wajah yang kedua adalah wajah orang dewasa. Dan wajah yang ketiga adalah wajah orang yang sudah lanjut usia, yang menengok ke belakang, menengok masa lalu. Dan di gambar itu atau di lukisan itu ada sebuah tulisan yang kira-kira terjemahannya seperti itu saudara sekalian. Dari pengalaman masa lalu, bertindaklah bijaksana pada masa kini, agar tidak merusak masa depan. Dari pengalaman masa lalu, bertindaklah bijaksana pada masa kini, agar kita tidak merusak masa depan. Selesai lukisan ini hendak menyatakan kepada kita bahwa waktu kehidupan kita sebagai manusia memang memuat 3 aspek waktu, yaitu masa lalu yang sudah kita lewati, hari-hari yang kita lewati, tahun-tahun yang kita lewati, saudara sekalian. Masa kini yang sedang kita jalani, kita masuki hari pertama ini misalnya saudara sekalian. Dan masa depan yang akan kita hadapi, yang belum kita alami, tapi yang akan kita masuki. Lukisan Titian ini mengingatkan kita untuk memetik pelajaran dari masa lalu, agar dapat bertindak bijaksana bagi kehidupan yang akan kita jalani. Dan semakin bijaksana, semakin tepat, semakin bermakna hidup kita di masa-masa yang berikutnya. Nah saudara sekalian, tahun baru, slide berikutnya. Tahun baru adalah saat yang tepat bagi kita
bagi saya dan saudara untuk melakukan introspeksi diri, refleksi diri agar bagi kehidupan kita selama ini, supaya saya dan saudara kita semua mengalami pembaruan hidup. Awal tahun, momen tahun baru adalah momen yang tepat bagi kita untuk melakukan refleksi diri atas kehidupan kita selama ini, agar saya dan saudara mengalami pembaruan hidup. Pembaruan hidup yang akan membuat kehidupan kita semakin berkualitas. Pembaruan hidup yang akan membuat kita semakin berdampak positif bagi kehidupan bersama, kehidupan yang kita bangun ini, saudara sekalian. Wahyu 21 yang kita baca, saudara sekalian, memperlihatkan bahwa sementara kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali di akhir zaman nanti, saudara sekalian, saudara dan saya, kita semua punya panggilan dari Tuhan untuk menciptakan suasana langit yang baru dan bumi yang baru dalam kehidupan kita. Sambil kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, saya dan saudara dipanggil Tuhan untuk menciptakan suasana kehidupan langit yang baru dan bumi yang baru. Dalam kitab Wahyu Yohanes dikatakan bahwa langit yang baru dan bumi yang baru itu tidak terjadi nanti. Kalau Kristus sudah datang dua kali, tidak. Dikatakan dalam ayat pertama, kedua, dan ketiga dikatakan bahwa langit yang baru dan bumi yang baru itu, saudara sekalian, itu terjadi sekarang. Harus sekarang. Bukan nunggu nanti, saudara sekalian. Itu harus terjadi sekarang, diusahakan sekarang, harus terasa sekarang oleh orang-orang yang ada sekitar kita. Saudara dan saya punya panggilan untuk menciptakan suasana langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, pertanyaannya itu apa yang dimaksudkan dengan langit yang baru dan bumi yang baru? Langit yang baru dan bumi yang baru menunjuk pada suasana kehidupan, saudara sekalian, di mana kehendak Allah dinyatakan dalam hidup sehari-hari. Langit baru, bumi yang baru menunjuk pada suasana kehidupan di mana kehendak Allah diberlakukan, suasana kehidupan di mana iman dan perbuatan itu menyatu dalam keseharian kita. Suasana kehidupan yang diisi dengan kesediaan dan kerelaan untuk berbagi hidup dengan orang lain. Langit yang baru, bumi yang baru menunjuk pada suasana, saudara sekalian, di mana setiap orang mempunyai kerelaan untuk berbagi kehidupan dengan orang lain. Setiap pribadi yang percaya kepada Kristus, yaitu saya dan saudara hari ini, melaksanakan tugas panggilannya menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang lain. Hidup dalam suasana langit yang baru, bumi yang baru adalah bagaimana kita menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang lain. Kita hadir menciptakan perubahan dan pembaruan hidup yang semakin baik dalam hidup pribadi, hidup keluarga kita, hidup gereja kita, dan dimanapun kita berada. Itulah suasana langit baru, bumi yang baru. Langit yang baru, bumi yang baru hendak menyatakan pembaruan dan kehidupan yang lebih baik. Lebih berpengharapan dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Jadi saudara dan saya dipanggil untuk menciptakan suasana baru yang lebih baik, yang lebih berpengharapan, yang lebih bermakna, lebih bermanfaat bagi diri sendiri, bagi orang lain, bagi gereja. Saudara sekalian, Christopher Columbus, sang penemu benua Amerika, ketika akan memulai pembangunan koloni di benua Amerika, dalam sambutannya dia berkata seperti ini, saudara sekalian. Columbus berkata kepada para pengikutnya atau orang-orang Spanyol yang mulai membangun koloni di Amerika, dia berkata, kita dapat membangun sorga atau dunia dalam hidup ini. Itu sangat bergantung dari apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Saudara dan saya, kata Columbus, kita dapat membangun sorga atau neraka dalam hidup ini
Dan itu sangat bergantung dari apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Saudara dan saya dapat menciptakan suasana sorga atau neraka dalam keluarga. Saudara dan saya dapat menciptakan suasana sorga dalam pergaulan. Saudara dapat menciptakan sorga atau neraka, saya juga, dalam relasi dengan orang lain. Dan itu sangat bergantung dari apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Langit yang baru dan bumi yang baru adalah suasana sorga sebenarnya, kata lain. Itu turun dari sorga jadi di bumi. Dengan kata lain, kata Yesus, selama kamu menantikan aku datang, ciptakan suasana sorga itu ada dalam hidupmu, ada dalam hidup kita. Bukan suasana neraka yang kita ciptakan. Saudara dan saya dapat menciptakan suasana sorga atau langit yang baru, bumi yang baru dalam hidup ini. Bisa atau tidaknya kita menciptakan suasana sorga itu bergantung, sangat bergantung dari bagaimana kita memandang diri kita dan memandang orang lain, memandang kehidupan kita bersama. Nah, saudara sekalian, apa kalau gitu yang harus kita lakukan untuk ikut serta menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru? Yang sehingga saudara dan saya menghadirkan diri kita sebagai pembentuk pembaruan, pembentuk kehidupan yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Apa yang harus dilakukan agar kita dapat menciptakan suasana sorga, kata Columbus itu? Suasana langit dan bumi yang baru itu. Yang pertama, saudara sekalian. Yang pertama adalah, saat berikutnya. Kalau kita melihat bacaan leksionari hari ini adalah kitab pengkhotbah kita baca. Yang pertama adalah sadari bahwa waktu kehidupan kita itu sangat terbatas. Dalam pengkhotbah dikatakan ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Ada waktu untuk ini, ada waktu untuk ini. Segala satunya terbatas. Kitab pengkhotbah pasal 3 menegaskan kepada kita bahwa waktu kehidupan kita ada batasnya, saudara sekalian. Segala sesuatu ada waktunya, oleh karena itu waktu kehidupan kita sangat berarti, sangat penting. Karena sangat terbatas, maka sangat penting, sangat bermanfaat, sangat berharga. Sayang kalau dibiarkan berlalu dengan percuma waktu hidup kita, saudara sekalian. Waktu kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita adalah kesempatan bagi kita, bagi saya dan saudara, untuk melakukan pembaruan diri, pembaruan hidup, yang juga nanti dapat menolong orang lain melakukan pembaruan kehidupannya. Pembaruan diri yang menjadikan kehidupan kita semakin seperti yang Tuhan harapkan dalam hidup kita. Setiap orang diberi modal yang sama oleh Tuhan untuk kehidupannya, saudara sekalian, yaitu 365 hari dalam setahun, 24 jam dalam sehari. Itu modal yang sama buat semua orang. Tetapi mengapa kualitas hidupnya berbeda? Saya bicara soal kualitas hidup, kualitas relasi dengan Tuhan, dengan diri, dengan orang lain. Kualitas hidup tidak berbicara apa yang kita miliki, tapi apa yang kita lakukan dalam hidup bagi orang lain dan diri kita sendiri. Tapi mengapa kualitas hidup bisa berbeda? Karena mereka berbeda dalam memanfaatkan waktu kehidupan yang Tuhan berikan. Kita sama 365 hari setahun, kita sama 24 jam dalam sehari. Tetapi mengapa kualitas hidup seorang bisa berbeda? Karena berbeda dalam pemanfaatan waktu kehidupannya. Dan sebab itu saudara kita harus mau belajar dari masa lalu. Di tahun 2022 yang baru saja kita lewati, belajar dari kehidupan yang telah kita lewati agar semakin dapat menggunakan waktu hidup seperti gambar titian tadi. Belajar dari masa lalu agar bisa lebih bijaksana dalam menjalani kehidupan dan lebih bermakna di hari-hari berikutnya. Berikutnya, saudara, Albert Einstein pernah berkata begini, belajarlah dari hari kemarin supaya bisa menjalani hidup untuk hari ini dan membangun harapan untuk hari esok. Itu hanya bisa terjadi kalau saya dan saudara betul-betul melihat waktu hidup sebagai sebuah kesempatan dari Tuhan. Waktu hidup kita sangat terbatas, ada limitnya.
Dan karena ada limitnya, saudara sekalian manfaatkanlah untuk belajar dari hari kemarin. Agar saudara dan saya bisa hidup untuk hari ini. Dan membangun harapan yang lebih baik bagi kehidupan bersama, hidup pribadi untuk hari esok. Jika saudara dan saya dapat melakukan hal ini, maka kita dapat menggunakan waktu kehidupan yang Tuhan berikan dengan baik dan bertanggung jawab. Sehingga saudara dan saya akan melihat, inilah waktu yang Tuhan berikan untuk menjadikan langit yang baru, bumi yang baru dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam gereja kita, dan dimanapun kita berada. Yang kedua, saudara sekalian, di slide berikutnya, kita membangun kualitas kehidupan, bukan sekedar berapa lama kita hidup. Salah satu bagian leksionari yang secara nasional dibaca hari ini adalah Matius 25. Injilnya adalah Matius 25 ayat 31 sampai dengan ayat 46. Tentu kita kenal bacaan ini ketika Yesus dalam penghakiman terakhir mengatakan siapa kambing, siapa domba. Nah, apa yang membedakan? Perumpamaan Yesus yang disampaikan dalam Injil Matius inilah memperlihatkan bahwa bagi Yesus kualitas hidup seseorang dinilai dari apa yang dilakukan dalam hidupnya, bukan dari apa yang dia miliki, bukan dari status sosialnya. Tetapi apakah kehidupan yang dijalaninya itu punya makna, punya dampak yang baik bagi orang lain dan bagi Tuhan. Tuhan menilai dari apa yang dilakukannya selama hidup dan bagaimana dia menjalani hidup. Makanya Tuhan berkata, ketika aku lapar, engkau kasih makan. Ketika aku haus, kamu kasih minum. Ketika aku butuh tumpangan, kamu beri penginapan, dan sebagainya. Engkaulah hamba, adalah orang yang benar di mata aku, kata Yesus. Kepada yang lain Tuhan berkata, di mana kamu ketika aku lapar? Di mana kamu ketika aku haus? Di mana kamu ketika aku ini dan ini? Jadi penilaian akan kehidupan saya dan saudara bagi Yesus itu kualitas kehidupan. Bukan sekedar berapa lama saudara saya hidup. Bagaimana kita menjalani kehidupan, memperlakukan orang lain itu menjadi penilaian sangat penting di mata Tuhan dan menunjukkan kualitas hidup kita. Apakah penuh respek pada orang lain ataukah sebaliknya? Relasi yang saling membangun ataukah yang saling menjelekkan dan menjatuhkan? Kualitas kehidupan kita dinilai dari bagaimana kepedulian kita terhadap orang lain yang ada di sekitar diri kita. Apakah kita menjadi berkat ataukah laknat? Ataukah kita menjadi orang yang menghadirkan pembaruan ataukah yang merusak kehidupan? Kualitas hidup kita dinilai dari bagaimana kepedulian kita, sikap kita pada orang-orang di sekitar kita. Saudara sekalian, mengapa kita harus membangun relasi yang baik dengan sesama dan menjadi berkat? Hidup kita berkualitas dalam hal seperti ini. Kenapa kita harus melakukannya, saudara sekalian? Karena di mata Tuhan, jawabannya adalah karena di mata Tuhan, setiap orang itu berharga di matanya. Mazmur 8 ayat 5 sampai ayat 6 yang kita nyanyikan di awal ibadah tadi. Memperlihatkan dasar mengapa saudara dan saya harus membangun kualitas kehidupan. Bukan sekedar berapa lama kita hidup. Bagaimana, kenapa kita harus memperlakukan orang dengan baik? Karena setiap orang di mata Tuhan itu berharga di matanya. Mazmur 8 ayat 5 dan ayat 6. Jika Tuhan memandang dan memperlakukan setiap orang itu berharga di matanya, maka saya dan saudara juga harus berbuat yang sama. Memperlakukan orang lain itu berharga di mata kita. Dan kalau orang itu berharga di mata kita, kan kita akan peduli. Kita akan berpikir apa yang baik itu kita lakukan pada orang itu. Kalau kita menghargai, respek pada pasangan kita, ya, maka kita akan memandang dan memperlakukan pasangan hidup kita dengan sangat baik. Kalau kita respek pada anak kita, pada orang tua kita, maka kita akan memandang dan memperlakukan orang tua kita dengan baik, anak kita dengan baik. Juga terhadap saudara, juga terhadap orang lain. Tapi kalau cara pandang kita buruk, cara kita pandang jelek, kita pasti akan berlakukannya buruk dan jelek pada orang-orang itu. Saudara sekalian, bertambah usia adalah sebuah kepastian.
tetapi mempunyai hidup yang berkualitas dan bermakna adalah sebuah pilihan. Saudara dan saya bertambah usia setiap hari. Saudara dan saya bertambah tua setiap hari. Bertambah usia. Ini sekarang aja bertambah usia nih, bertambah 1 detik, 2 detik, 1 menit, 2 menit dan sebagainya. Tetapi apakah saya dan saudara punya kehidupan yang berkualitas, bermakna bagi hidup bersama? Itu pilihan. Itu pilihan saudara dan saya. Menciptakan langit yang baru dan bumi berarti memilih. Bukan sekedar bertambah usia, tapi juga punya hidup yang bermakna. Yang ketiga, belajar dari kitab Wahyu, maka kita berorientasi ke masa depan. Karena Tuhan kita adalah Alfa dan Omega. Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang berorientasi ke masa depan. Makanya Tuhan selalu berkata, langit baru, bumi yang baru, lakukanlah ini, bentuklah ini. Kenapa? Karena memang Tuhan yang diperkenalkan dalam Alkitab adalah Allah yang selalu berorientasi ke masa depan. Tuhan yang mengajak kita, mengajak saudara-saudara untuk terus melangkah maju ke depan, ke masa depan. Tuhan tidak ingin kita tenggelam, terbenam dalam masa lalu. Yesus adalah Alfa dan Omega. Alfa dan Omega adalah huruf pertama dan huruf terakhir dalam abjad Yunani. Alfa, Omega, ini huruf pertama, ini huruf terakhir. Ungkapan Alfa dan Omega hendak memperlihatkan bahwa Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan dari awal hingga akhir kehidupan. Dari awal saudara lahir, saya lahir, dan kita mati nanti. Alfa dan Omega. Awal dan akhir kehidupan. Yang selalu mengajak kita berarah ke depan. Bukan mengajak kita terbenam dalam masa lalu dan dikuasai dalam masa lalu. Allah yang Alfa dan Omega menunjuk kepada Allah yang peduli, yang hadir dalam sepanjang kehidupan itu. Sebagai manusia kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan kehidupan kita, saudara sekalian. Kita nggak tahu apa yang terjadi hari ini, besok, lusa, bulan depan, tahun depan. Sebagai manusia kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan kehidupan kita. Tetapi Tuhan selalu ada dalam sepanjang kehidupan kita. Karena kita tahu Tuhan adalah Alfa dan Omega. Kita nggak tahu kehidupan kita akan seperti apa. Tetapi yang pasti Tuhan selalu ada, Tuhan selalu hadir. Dan sebab itu saudara sekalian, tantangan hidup di masa depan bukan untuk ditakuti. Tantangan hidup di masa depan bukan untuk diratapi dan ditangisi, melainkan untuk diatasi. Karena kita adalah makhluk yang mulia di hadapan Tuhan. Tuhan memandang kita dan memperlakukan kita sebagai makhluk yang mulia. Mazmur 8 ayat 6 dan 7. Tuhan beserta kita. Tuhan sang pencipta waktu dan pemilik kehidupan kita akan menolong kita untuk terus maju menghadapi tantangan-tantangan itu. Karena kita berjalan bersama Tuhan, maka kegelapan yang paling gelap sekalipun saudara sekalian tidak akan membahayakan dan menjatuhkan kita. Tuhan itu kan terang kehidupan. Seperti tema bacaan kita semalam. Oleh karena itu saudara sekalian, yang terpenting bukanlah tahu masa depan itu seperti apa buat saya. Melainkan karena kita tahu kita berjalan dengan siapa. Kita nggak tahu saudara sekalian hari esok seperti apa. Tetapi yang pasti kita harus tahu kita berjalan dengan siapa. Yaitu Tuhan yang adalah Alfa dan Omega, yang selalu mengajak kita memandang ke depan, maju, terus maju, memaknai kehidupan kita. Saudara sekalian, slide berikutnya. Hidup kita adalah sebuah perziarahan bersama Tuhan. Hidup saya, hidup saudara adalah sebuah perziarahan bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Sebuah perziarahan untuk menjadikan diri kita semakin baik,
semakin bermakna, semakin berdampak positif bagi kehidupan bersama, semakin mampu memperlihatkan langit yang baru dan bumi yang baru dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara sekalian, ketika kita masuki tahun yang baru ini, kita dapat meminta kepada Tuhan dalam doa kita. Slide berikutnya. Doa serenity prayer. Saya sih sangat senang dengan doa ini. Doa ini berkata, Tuhan berikan saya kemampuan untuk menerima hal-hal yang tidak dapat saya ubah. Keberanian untuk mengubah hal-hal yang dapat saya ubah. Dan hikmat untuk dapat membedakan keduanya. Biar di awal tahun ini kita berkata, karena kita punya tekad untuk menciptakan langit yang baru, bumi yang baru dalam hidup pribadi, keluarga, gereja kita berkata, ya Tuhan, berikan saya kemampuan untuk menerima hal-hal yang tidak dapat saya ubah. Apa sih yang gak bisa kita ubah? Masa lalu yang sudah terjadi, yang sudah lewat. Itu gak bisa kita ubah. Tetapi kita dapat mengubah yang dapat kita ubah itu apa? Hari ini dan besok. Saudara dapat mengubah hidup saudara lebih baik. Dengan belajar tadi dari masa lalu untuk ke depan. Kita melihat apa yang harus kita ubah dalam hidup kita sekarang ini. Apa yang harus kita ubah dalam sikap relasi kita dengan pasangan hidup kita. Dengan saudara-saudara kita. Dengan teman-teman gereja kita. Dan orang lain. Apa yang harus saya ubah? Apa yang kita ubah? Supaya ketika saya hadir dalam ruangan itu, dalam tempat itu, saya menghadirkan langit yang baru dan bumi yang baru. Suasana sorga, bukan suasana neraka. Dan itulah panggilan kita. Saudara, mari kita jalani kehidupan kita di tahun yang baru ini, tahun 2023, dengan sebuah komitmen untuk menggunakan waktu kehidupan yang Tuhan berikan dengan penuh tanggung jawab. Membangun kualitas kehidupan bukan sekedar hidup. Untuk menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru dalam hidup bersama. Amin. Kita saat hening sejenak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah yang mengikuti kebaktian dengan YouTube, marilah bersama dengan Gereja Ekumenis yang kita membaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara sekalian, mari kita menaikkan doa kita. Kita berdoa. Di dalam doa kami saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk anggota keluarga kami, rekan-rekan sepelayanan kami, sahabat kami, anggota keluarga kami.
Kami berdoa untuk mereka ya Tuhan, bahwa berkati mereka terus dalam kehidupan di tahun yang baru ini. Kuatkan dan teguhkan mereka agar mereka tegar menjalani kehidupan yang mereka jalani. Mereka terus menyertakan Tuhan sebagai terang kehidupan mereka. Sehingga ketika kegelapan hidup datang, yang berupa kekecewaan, duka cita, kecemasan, ketakutan dan sebagainya, mereka dapat mengatasinya bersama dengan Tuhan Sang Terang Kehidupan. Bapa di surga, berkati keluarga demi keluarga anggota Jemaat GKI Pasir Kaliki dan simpatisannya. Berkati mereka dalam setiap pergumulan mereka, harapan-harapan mereka di tahun yang baru ini. Tentu mereka punya harapan, punya keinginan. Dan bila ya Tuhan, Tuhan menjawab kebutuhan harapan mereka yang baik untuk kehidupan mereka. Dan bila setiap anggota Jemaat GKI Pasir Kaliki dan simpatisannya dapat bertumbuh, punya kualitas hidup yang baik, untuk menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru dalam kehidupan mereka pribadi, dalam keluarga, dalam gereja, dan dimanapun mereka berada. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bila Tuhan menolong pemerintah bangsa kami menghadapi tantangan politik dan ekonomi, khususnya ya Tuhan menjelang pelaksanaan Pilpres dan Pilkada, yang tentu suhu politik di tahun 2023 ini akan semakin meningkat. Dan bila ya Tuhan bangsa kami semakin dewasa dalam berpolitik, sehingga walaupun berbeda dalam pilihan partai politik dan sebagainya, tetapi tetap dapat menjaga kesatuan dan persatuan bangsa ini. Bapa di surga, berkati majelis jemaat GKI Pasir Kaliki dalam mereka menjalankan pelayanan. Berikan mereka satu hati yang baik untuk dapat bersama-sama bersinergi membangun kembali GKI Pasir Kaliki. Berkati setiap aktivis jemaatnya ya Tuhan, di dalam peran serta mereka membangun gereja ini, mereka berpartisipasi dengan sangat baik dengan talenta-talenta yang Tuhan percayakan kepada mereka. Bapa di surga, inilah doa kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita ungkapkan syukur atas penyertaan Allah sampai dengan hari ini kita memasuki tahun 2023 melalui pemberian persembahan yang dilandasi dengan firman Tuhan dari Mazmur 8 ayat 10. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Persembahan Bapak Ibu dapat dimasukkan dalam kotak persembahan di meja dekat pintu masuk, atau dapat memindai QR Code yang ada di tempat duduk dekat Bapak Ibu. Bagi umat yang mengikuti kebaktian secara online dari rumah masing-masing, persembahan dapat disampaikan dengan cara mengirimkannya melalui nomor rekening GKI Pasir Kaliki atau dengan memindai QR Code yang telah tersedia. Bagi jemaat yang telah mempersiapkan persembahan dalam bentuk uang tunai, dapat memasukkannya ke dalam amplop serta menghubungi tata usaha gereja atau penatua agar persembahannya dapat diambil ke tempat saudara. Sungguh besar
Mari kita berdoa dengan doa yang diambil dari kumpulan doa Selamat Berteduh karya Andar Ismail. Allah Bapa yang pengasihan, Engkau membarui segala sesuatu dan memberi kami sebuah tahun yang baru. Tolonglah kami memasukinya dan berjalan maju dengan penyerahan kepadamu. Kiranya tiap kata dan perilaku dalam hidup dan kerja sepanjang waktu menjadi persembahan kami kepadamu yang harum bagaikan minyak narwastu. Amin. Saudara sekalian, masukilah tahun yang baru dengan meningkatkan kepedulian kepada sesama, agar kehadiran Tuhan dapat dirasakan dan menjadi kekuatan bagi setiap orang. Dan sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.